Ini tentang perjalanan gue menemukan cinta dan menetapkan pada satu pilihan yang tepat. Inilah petualangan Gading Marten dalam mencari tambatan hatinya kembali. Saya ketemu Loto memang baru sekali ini menghabiskan waktu. Penasaran seperti apa aksi selebriti ganteng ini? Maksudnya saya hanya berusaha untuk memperlakukan wanita dengan baik gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi cerita yang baik buat saya dan Lota gitu. Mencari Cinta hadir setiap Sabtu jam 3 sore di Trans TV. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini. Tema yang begitu menginspirasi kita. Temanya adalah ketika tulang rusuk menjadi tulang punggung. Dengan bintang tamu ada Della Perez dan juga ada Ibu Mimi, sosok inspiratif kita. Tepuk tangan dong buat bintang tamu kita. Tadi saya sudah janji sama jamaah yang di rumah, kita mau ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita. Boleh Della, Bu Mimi boleh maju ke depan, boleh silakan, mohon izin. Nah ini Masya Allah ya. Ini, sini Bu. Ya ini dia, ini sosok yang luar biasa Ibu Mimi. Tadi mungkin di awal segmen kita udah ngeliat tayangannya. Apa sih pekerjaan dari Ibu Mimi? Ibu Mimi ini seorang pemulung, pemungut sampah. Ya Masya Allah. Kalau nggak ada orang-orang kayak mereka ini berarti nggak ada yang bisa memanfaatkan apa yang udah kita buang. Nah tapi ini buat Bu Mimi nih, kita ngobrol-ngobrol sebentar Bu ya. Mohon izin sebelumnya, mohon maaf banget sebelumnya saya mau tanya. Pernah nggak Bu Mimi dihina, bahkan diomongin sama tetangga gara-gara pekerjaan sebagai pemungut sampah? Pernah. Apa kata orang? Kata orang ya, katanya apalah gitulah namanya orang, namanya yang jelek-jelekan lah, yang bagaimana lah namanya orang yang nggak suka mah begitu. Ibu Mimi malu nggak kerja jadi pemungut Ya sampah? kalau orang nggak punya bagaimana malunya, pasrah aja sama Gusti Allah. Yang penting anak-anak bisa makan. Iya, penting bisa makan. Masya Allah. Nih Della, kita kan udah ngelihat sosok dari Ibu Mimi nih. Seandainya Della nih, mohon maaf juga ya sebelumnya ya. Kalau seandainya harus memungut sampah seperti Bu Mimi untuk menghidupi anak-anak, kira-kira Della sanggup nggak? Siap nggak? Siap sih Kak, aku siap. Masya Allah ya. Ya aku siap karena ya mau gimana lagi, mau kerja apa lagi. Kalau yang cuma ada aku mungut sampah buat anak aku akan lakuin tuh semuanya. Itulah kehebatan seorang Iya. ibu ya. Ih, Jadi rela berkorban untuk apapun anak-anaknya. akan aku lakuin Kak buat anak aku. Yang penting apa yang bisa kita dapat itu adalah halal. Ini Masya Allah, Bu Mimi ini Penting luar yang biasa. halal. Udah 15 tahun. Bu Mimi mungkin punya cita-cita nih yang sampai saat ini belum terkabul nih buat anak-anak dan suami. Apa cita-citanya Bu Mimi? Cita-cita mah banyak Pak, cuman tahu dah kecapai apa enggaknya nggak Apa tahu. sih yang pengen cita-citanya coba? Ya kita Cita-cita- mudah-mudahan nih seluruh Indonesia nonton, keluarin isi hatinya. Mudah-mudahan diaminkan, Allah kabulkan doanya. Cita-cita saya pengen berkah selamat, panjang umur, diberkahkan milik saya, pengen cita-cita mah pengen pergi ke tanah suci Mekah. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuh, coba bayangin nih buat jemaah yang ada di rumah. Ibu Mimi ini nggak berharap banyak sama Allah. Dia cuma minta kebahagiaan, kesehatan buat anak. Kalau ada rezeki lebih, bisa berangkat ke tanah suci. Ini banyak orang yang sekarang ini ya kurang mensyukuri nikmat nih. Dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita lupa begitu aja. Malah kita banyak menuntut sama Allah dengan hal-hal yang belum kita dapat. Ini Masya Allah. Ini kalau dari Della nih sebagai seorang ibu yang berjuang juga nih rela memberikan apapun untuk anak-anaknya. Mungkin ada pesan gak buat Bu Mimi yang mau disampaikan buat Bu Mimi? Mungkin Ibu Mimi juga tahu ya kita sama-sama berjuang buat keluarga kita. Kita harus tetap kuat, tegar, karena kan kita tuh cewek-cewek Wonder Woman Bu. Ya, ya. Aku Saya- yakin semuanya pasti bakal terwujud keinginan Ibu. Aku yakin. Ibu mau umroh pasti insya Amin, Allah amin, 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 ada orang yang baik amin. ngabulin doa Ibu. Amin, amin ya Allah, amin. Ya Robbal Alamin. Kalau dari Della sendiri nih apa cita-citanya buat anak-anak Della nih? Silakan nih lagi nonton di rumah. Cita-cita Sampein aja Della. Apa? Ungkapin aja bismillah. Mudah-mudahan Allah kabulin. Amin. Ayo silakan. semoga anak-anak aku supaya jadi
anak yang berbakti kepada orang tua, Amin. bahagia dimanapun mereka berada. Amin ya Udah Allah. itu aja. Amin ya Allah. Harapan seorang ibu tuh nggak banyak ya Bu ya. Iya. Anak-anaknya bisa berbakti sama orang tuanya aja udah cukup menyenangkan buat orang tuanya nih, Masya Allah. Terima kasih banyak nih buat dua orang sosok inspirasi kita yang luar biasa hari ini sudah hadir di Islam itu Indah. Tepuk tangan sekali lagi dong buat mereka. Makasih banyak Dela, Ya, Ibu Mimi sama-sama. boleh duduk lagi. Masya Allah, ini banyak banget pelajaran ya walaupun kita berbicara singkat dengan mereka. Mudah-mudahan bisa membuka mata kita, membuka batin kita dan lebih bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jamaah, Yeay. pernah nggak terlintas nih di ibu-ibu semua yang ada di studio, yang di rumah, kadang-kadang kok mikir hidup kok susah terus, pernah Bu begitu Bu? Udah berjuang ya, udah ngelakuin macem-macem, semua kayaknya nggak pernah cukup. Suami nggak perhatian, ya apa yang suami cari juga nggak cukup. Nah ini Masya Allah nih, coba deh pikir lagi nih, mungkin banyak yang suka mengeluh hal-hal yang seperti ini. Apa benar nih Allah ini memberikan ujian kepada seorang ibu dengan ujian yang luar biasa dibandingkan seorang ayah? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang berikutnya. Ada Ustadz Ahmad Khan. Mohon izin waktunya, tepuk tangan buat Ustadz Ahmad Khan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Jamaah Islam itu Indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara masalah ujian di dalam kehidupan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia memang tujuannya agar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang hadir di studio pagi hari ini ataupun para pemirsa yang menyaksikan di rumah yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala terangkan sesungguhnya kalian itu akan benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam harta kalian dan di dalam diri kalian. Jadi setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala la tublawunna, pasti sungguh akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma harta kita yang diuji, diberikan kekayaan itu ujian, diberikan kemiskinan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga Allah Subhanahu wa taala menguji diri kita dengan berbagai macam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian di dalam harta, ada yang diberikan kekayaan, maka jangan berbangga hati dengan kekayaan yang dimiliki, tetapi gunakan sebaik-baiknya harta yang dia miliki untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang diuji dengan kefakiran, diuji dengan kemiskinan, maka jangan pernah kecil hati dan putus asa, terus melakukan hal yang terbaik untuk mencari ridha Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Jangan pernah kita mencari pandangan manusia, tetapi cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pernah berkata sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sahabat Abdurrahman bin Auf, apa kata beliau? Tatkala kami diuji dengan kekayaan, tatkala kami diuji dengan kesulitan, maka kami harus bersabar. Dulu ketika kami diuji dengan kesulitan, ketika bersama baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, maka kami mampu untuk bersabar ketika diuji dengan kesulitan. Tetapi di saat wafatnya baginda Rasul Nabi Muhammad, kami diuji dengan kekayaan, dengan kesenangan, maka kami tidak mampu untuk bersabar. Maka jadikan apapun yang diberikan Allah, selalu kita bersabar untuk menerimanya. Kekayaan kita bersabar, kefakiran kita bersabar. Jangan pernah kita mengeluh dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ujian yang Allah berikan, penyakit di dalam diri kita. Tadi kita lihat bagaimana tayangan yang begitu menjadi inspirasi buat kita. Ibu Mimi begitu tegar, begitu sabar, begitu kuat. Menjadi seorang wanita, tulang punggung untuk keluarga. Dia mencari nafkah, walaupun mencari sampah, mengumpulkannya. Belum lagi keluarganya sakit, tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwa ini semua tidak luput daripada balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu abdan ibtalahum." Sesungguhnya ketika seorang hamba dia mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala,
maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Siapa orang yang ridha maka dia akan mendapat ridha Allah. Siapa orang yang dia tidak ridha maka dia dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, Masya Allah. Jadi Ini setiap dia. perbuatan tergantung dari setiap balasan tergantung daripada Perbuatannya. Ini bicara semakin masalah. besar ujiannya semakin besar pahala. Nah, jadi buat semua yang lagi diuji ya, nggak usah ngeluh. Ini Masya Allah Iya, maksudnya gitu ya, Bib. betul. Ya, Ustadz Ahmad kan ya. Kalau bisa terima dengan ikhlas, Betul. sabar, jalanin, insya Allah nanti itu menjadi kuncinya dia untuk masuk surganya Betul. Allah. Ini Masya Allah, jazakallah khair, terima kasih banyak Ustadz Terima Ahmad Khan atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Nah sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan yang masuk ke sosial media kita nih. Kita minta Ustazah Lulung boleh maju ke depan. Nah Asik, ini Masya Allah. Kakak. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari @suhartini.n.k.badu. Asa Pak Ustadz, Pak Ustadz Ibu Ustazah nih. Bagaimana caranya kita meminta maaf ke orang tua karena sudah membuat hati ibu kita sakit? Bagaimana untuk mau bertobat juga Ustazah? Wah ini Masya Allah, langsung dijawab aja silakan. Ya untuk tadi siapa namanya Suhartini ya. Gimana nih cara kita untuk yang namanya minta maaf? Namanya anak-anak ya, kadang-kadang dia suka berbuat salah ntar dia nyesel. Padahal emaknya barangkali udah sakit hati. Namanya kan kata-kata bisa melukai hati. Makanya kalau orang berkata-kata itu harus hati-hati. Nah di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir dinyatakan Qul innama ana basyar. Katakanlah ya Muhammad, aku adalah manusia biasa seperti kamu, seperti kalian maksudnya. Artinya apa? Tapi yuha ilayya, bedanya aku diwahyukan oleh Allah. Basyar itu kulit. Dicubit sakit gak? Sakit, Dikritikin, geli, dikasih pisau, ya, berdarah. Biar kata seorang ibu, jangan bilang gini nih anak, paling ibu saya mah orangnya pemaaf. Tapi kalau keburu sakit hati bagaimana? Cara minta maafnya tadi di Basyar. Mau ibu kek, mau saudara kek. Kalau kita ngomong yang macam-macam pasti dia sakit hati. Gimana caranya minta maaf? Yang pertama, tulus minta maafnya. Kadang-kadang minta maafnya pura-pura. Oh iya benar. Kenapa pura-pura? Biar dikasih uang jajan. Aduh. Tergampang nyakitin hati lagi. Ada yang kayak gitu Bu, anak-anak Bu? Pura-pura doang. Tapinya namanya seorang ibu hatinya udah subhanallah. Masya Allah, Yang ya. pertama, minta maafnya benar-benar tulus. Dan yang kedua, gimana cara bertobat? Jangan ngulang kembali apa yang kita kerjakan sama ibu kita sekarang. Besok kita jadi ibu dibalas sama Allah. Nauzubillah min zalik. Ini Tadi Masya kan Allah. guru kita ngomong gitu ya. Iya benar apa yang benar kita benar. perbuat pasti ada balasannya. Masya Allah. Jangan songong makanya sama orang tua. Ah. You understand? Nah, gimana mau hidup Marah senang gitu. sama orang tua aja belagu. Ini kan? Masya Allah. Jazakillah khair jawabannya, makasih banyak Ustazah Lulung. Tepuk tangan dong buat jawaban dari Bunda nih. Ini Masya Allah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sosial media Islam itu Indah. Dan juga masih ada satu tayangan lagi nih yang saya mau nanti kasih lihat kepada jamaah yang ada di rumah dan juga jamaah yang ada di studio. Tapi saya masih penasaran tadi ada pertanyaan yang bikin pas lagi tausiah Habib nih Bib, mohon maaf ya Bib ya. Bikin saya tuh ada, tersegelintir pertanyaan gitu loh. Katanya tadi ibadah sholat itu kan penting ya, tapi emang bener. Katanya birrul walidain berbuat baik kepada orang tua terutama ibu itu jauh lebih baik daripada sholat Bib. Jangan dijawab sekarang deh Bib, ntar aja deh. Saya cuma ngetes doang. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Alhamdulillah. Ia berjalan mencari nafkah sambil teringat anaknya yang menantinya di rumah. Ia ibu penyayang, ia wanita tangguh yang menjadi ayah bagi buah hatinya. Ia tulang rusuk keluarga.